memuji yang terhormat Ibu Umi Kalsum selaku pembimbing 1 dan Ibu Nilam Dolma selaku pembimbing 2. Saya Novi Rahmawati di sini akan melakukan seminar proposal dengan judul Hubungan Persepsi Remaja dengan Tingkat Kepatuhan Gerakan 3M di Era New Normal Pandemi COVID-19 di SMP Negeri 3 Penajam Pasir Utara. Latar belakang dari penelitian ini adalah pandemi COVID-19 menjadi peristiwa yang mengancam kesehatan masyarakat umum dan menjadi perhatian dunia. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru saja ditemukan. Penyakit ini pertama kali ditemukan di Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019 yang kemudian berkembang menjadi wabah. Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO telah menetapkan pandemi COVID-19 sebagai keadaan darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian dunia internasional. Prevalensi COVID-19 di Indonesia yang tinggi membuat pemerintah harus menyusun rencana dan strategi guna mencegah dan mengendalikan penyebaran infeksi virus COVID-19 ini dengan cara membuat protokol kesehatan. Protokol kesehatan tersebut tercantum dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07-Menkes/382/2020 tentang protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 2019. Data COVID yang didapatkan per tanggal 14 Januari 2021 adalah yang untuk kasus dunia dengan kasus positif mencapai 92.718.628 jiwa dengan kasus meninggal 1.984.904 jiwa. Kemudian di Indonesia dengan kasus positif 869.800 jiwa dengan kasus meninggal 25.246 jiwa. Kemudian di Kalimantan Timur dengan kasus positif 31.990 jiwa dengan kasus meninggal 844 jiwa. Kemudian di Kabupaten Penajam Pasir Utara dengan kasus positif sebanyak 443 jiwa dan meninggal sebanyak 21 jiwa. Protokol kesehatan COVID-19 ini harus diterapkan oleh setiap orang sebagai upaya pencegahan dan pengendalian dari penularan infeksi COVID-19. Namun pada pelaksanaannya ini masih ada sebagian orang yang tidak patuh. Hal tersebut dikemukakan oleh Pinasti pada tahun 2020 yang mengatakan bahwa masyarakat belum menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Bahkan sebagian besar masyarakat tidak melakukan protokol kesehatan untuk menjaga kebersihan tangan. Hal tersebut dikarenakan adanya kesenjangan dalam informasi mengenai protokol kesehatan. Karena adanya ketidakselarasan dalam penyampaian informasi tersebut, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 membuat buku yang dijadikan sebagai acuan guna menyamakan persepsi dalam melakukan upaya pencegahan. Buku tersebut berjudul Pedoman Perubahan Perilaku Penanganan COVID-19 yang diluncurkan pada Oktober 2020. Pedoman Perubahan Perilaku Penanganan COVID-19 menerapkan 3 utama, yaitu iman, aman, dan imun. Iman diartikan sebagai beribadah sesuai kepercayaan masing-masing. Aman diartikan sebagai kepatuhan terhadap protokol kesehatan gerakan 3M. Dan imun yaitu diharuskan untuk menjaga imunitas tubuh, diantaranya dengan mengonsumsi makanan bergizi, menjaga kesehatan mental, berolahraga, serta beristirahat yang cukup. Hasil survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa laki-laki dan remaja cenderung kurang patuh terhadap protokol kesehatan, yang kemudian juga didukung oleh survei yang dilakukan UNICEF terhadap 4.000 remaja terkait COVID-19 yang menunjukkan bahwa sekitar 25% dari remaja tidak tahu tentang COVID dan sebagian besar masih belum melakukan physical distancing. Dosen Fakultas Psikologi Universitas Indonesia Aditya Warman Menaldi mengatakan bahwa abainya kaum remaja terhadap anjuran kesehatan tersebut dalam hal ini adalah protokol kesehatan karena merasa ancaman atau kerentanan terhadap COVID-19 masih jauh. Selain itu, ketidakpatuhan terhadap COVID-19 juga dipengaruhi oleh perkembangan kemampuan berpikir dan persepsi yang dimiliki oleh remaja.
Fenomena yang terjadi di Kabupaten Penajam Pasir Utara, khususnya pada daerah Kecamatan Babulu, dengan jumlah kasus positif sebanyak 43 orang dengan rentang usia penderita 11 tahun sampai 69 tahun, tidak membuat masyarakat, khususnya adalah kaum remaja ini, patuh terhadap protokol kesehatan. Masih ada remaja yang tidak menerapkan protokol seperti tidak memakai masker, masih berkerumpul, ataupun tidak menjaga jarak minimal dengan orang lain. Rumusan masalahnya yang diangkat dari latar belakang yang telah disebutkan sebelumnya adalah apakah ada hubungan persepsi remaja dengan tingkat kepatuhan gerakan 3M di era new normal pandemi COVID-19 di SMP 3 Penajam Pasir Utara. Kemudian tujuan penelitian dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah tujuan umum, yaitu untuk mengetahui adanya hubungan persepsi remaja dengan tingkat kepatuhan gerakan 3M di era new normal pandemi COVID-19 di SMP 3 Penajam Pasir Utara. Kemudian untuk tujuan khususnya adalah yang pertama mengidentifikasi karakteristik responden meliputi usia dan jenis kelamin. Yang kedua, mengidentifikasi persepsi remaja terhadap kepatuhan gerakan 3M di era new normal pandemi COVID-19 di SMP 3 Penajam Pasir Utara. Yang ketiga, mengidentifikasi prevalensi tingkat kepatuhan gerakan 3M pada remaja di SMP 3 Penajam Pasir Utara. Yang terakhir adalah menganalisis adanya hubungan persepsi remaja dengan kepatuhan gerakan 3M di era new normal pandemi COVID-19 di SMP 3 Penajam Pasir Utara. Manfaat penelitian ini, yang pertama adalah manfaat teoritis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan, serta sebagai bahan perkembangan ilmu pengetahuan di bidang keperawatan anak. Kemudian untuk manfaat praktis dibagi menjadi tiga. Yang pertama bagi institusi pendidikan, yaitu sebagai bahan kajian dalam melaksanakan penerapan kepatuhan gerakan 3M sebagai upaya pencegahan penularan COVID-19 di SMP 3 Penajam Pasir Utara. Kemudian bagi peneliti memperoleh kemampuan melakukan riset kuantitatif serta menambah pengalaman peneliti. Bagi responden dapat memberikan pengetahuan mengenai persepsi dengan tingkat kepatuhan gerakan 3M di era new normal pandemi COVID-19 serta pentingnya melakukan gerakan 3M sebagai sebuah usaha pencegahan penularan COVID-19. Kemudian adalah kerangka teori. Di sini yang pertama adalah persepsi remaja. Persepsi adalah proses diterimanya rangsang melalui panca indera dengan didahului oleh perhatian sehingga individu mampu mengetahui, mengartikan, dan menghayati hal-hal yang diamati. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dibagi menjadi dua, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internalnya yang pertama adalah fisiologis, yaitu informasi yang diperoleh akan masuk melalui indera yang kemudian akan diproses menjadi sebuah arti terhadap lingkungan. Nah, kapasitas setiap orang ini berbeda-beda sehingga persepsi yang dimiliki oleh seseorang pun akan berbeda pula. Yang kedua adalah perhatian. Perhatian adalah banyak sedikitnya kesadaran yang menyertai sesuatu aktivitas yang dilakukan. Yang ketiga adalah minat. Minat ini pada dasarnya merupakan penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu dari luar diri. Yang keempat adalah pengalaman dan ingatan. Pengalaman ini dapat diartikan sebagai ingatan, yaitu sejauh mana orang mengingat kejadian-kejadian di masa lalu untuk mengetahui suatu rangsangan ataupun stimulus yang ada pada dirinya. Kemudian faktor eksternalnya yang pertama adalah ukuran dan penempatan dari objek atau stimulus, yaitu semakin besar suatu hubungan, suatu objek, maka semakin mudah untuk dipahami. Yang kedua adalah intensitas dan kekuatan stimulus. Stimulus dari luar akan memberikan makna yang lebih kuat jika lebih sering diperhatikan dibandingkan dengan hanya dalam sekali lihat. Kemudian ada motion atau gerakan. Di sini yang dimaksudkan adalah seseorang akan memberikan lebih banyak perhatian terhadap suatu objek yang memberikan gerakan dalam jangkauan pandangan dibandingkan oleh objek yang diam. Kemudian masa remaja. Masa remaja adalah masa peralihan ketika individu tumbuh dari masa anak-anak menjadi individu yang memiliki kematangan.
Tahapan remaja ini ada 3 tahap. Yang pertama adalah remaja awal, itu usia 11-14 tahun. Remaja media atau pertengahan itu usia 14-17 tahun, dan remaja akhir yaitu untuk usia 17 sampai dengan 20 tahun. Kemudian ada kepatuhan gerakan 3M. Nah, gerakan 3M ini sendiri adalah terdiri dari 3. Yang pertama adalah memakai masker, kedua menjaga jarak dan menghindari kerumunan, yang ketiga adalah mencuci tangan. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan terdiri dari 4. Yang pertama adalah pengetahuan. Pengetahuan adalah kumpulan informasi yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok atau budaya tertentu. Yang kedua adalah motivasi. Motivasi merupakan suatu dorongan yang membuat seseorang bertindak atau berperilaku dengan cara-cara motivasi yang mengacu pada sebab munculnya sebuah perilaku. Yang ketiga adalah pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar yang terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan. Yang keempat adalah faktor lingkungan dan sosial. Faktor lingkungan dan sosial ini bisa berasal dari keluarga, teman, maupun lingkungan sekitar. Memiliki satu pemahaman, persepsi, dan saling bertukar informasi serta saling mengingatkan akan meningkatkan kepatuhan seseorang terhadap program-program kesehatan yang ada. Kemudian untuk rangka konsep di sini untuk variabel independennya adalah persepsi, dan kemudian untuk variabel dependennya adalah kepatuhan gerakan 3M. Hipotesisnya yang pertama adalah HA-nya, yaitu terdapat hubungan antara persepsi remaja dengan tingkat kepatuhan gerakan 3M di era new normal pandemi COVID-19 di SMP 3 Penajam Pasir Utara. Untuk handulnya, yaitu tidak terdapat hubungan antara persepsi remaja dengan tingkat kepatuhan gerakan 3M di era new normal pandemi COVID-19 di SMP 3 Penajam Pasir Utara. Untuk metode penelitiannya, yang pertama, rancangan penelitian ini menggunakan pendekatan studi analitik dengan desain penelitian cross-seksional. Untuk populasinya ini adalah seluruh siswa SMP 3 Penajam Pasir Utara. Kemudian untuk sampelnya ini adalah responden yang diambil berdasarkan dengan kriteria inklusi dan juga eksklusi. Untuk kriteria inklusinya adalah siswa SMP 3 Penajam Pasir Utara. Yang kedua adalah bersedia menjadi responden. Untuk kriteria eksklusinya adalah responden yang tidak bersedia mengisi kuesioner dan juga responden yang tidak mengisi kuesioner dengan lengkap. Selanjutnya, metode sampling dari penelitian ini menggunakan metode probability sampling. Dengan cara pengambilan sampel yang digunakan adalah simple random sampling. Untuk besar sampelnya ini peneliti menggunakan rumus Lovin untuk mengetahui besar sampel. Setelah dilakukan perhitungan, didapatkan banyaknya sampel adalah 83 orang. Kemudian waktu dan tempat penelitiannya ini akan dilaksanakan pada bulan Februari 2021 di SMP 3 Penajam Pasir Utara. Kemudian untuk definisi operasional, yang pertama ada persepsi, yaitu merupakan peristiwa menyusun, mengenali, dan menafsirkan informasi sensoris sehingga dapat memberikan gambaran dan pemahaman tentang lingkungan. Alat ukur yang digunakan adalah kuesioner dengan skala Goodman dengan hasil ukur dikatakan positif jika skor total kurang dari sama dengan 50%, lebih dari sama dengan 50%, dan juga negatif jika skor total kurang dari 50%. Yang kedua adalah kepatuhan gerakan 3M, yaitu kepatuhan atau ketaatan perilaku dalam menjalankan tindakan yang dianjurkan, yaitu berupa perilaku gerakan 3M. Dengan alat ukur kuesioner dengan skala Likert dengan hasil ukur yang tinggi jika skor total lebih dari 80%, sedang jika skor total 60-80%, dan rendah jika skor total kurang dari 60%. Untuk instrumen penelitian ini yang digunakan adalah bersumber dari WHO Eropa dengan judul Survey Tool and Guidance Rapid Simple Flexible Behavioral Insight of COVID-19 yang kemudian telah dimodifikasi oleh peneliti. Teknik pengumpulan data ada 3 tahap. Pertama, tahap persiapan, yaitu melakukan perizinan dan melakukan studi pendahuluan. Yang kedua ada tahap pelaksanaan, yaitu peneliti menyebarkan kuesioner kepada responden. Yang ketiga tahap akhir, yaitu melakukan pengecekan ulang, kemudian menganalisis data menggunakan software statistik.
Untuk analisa data yang digunakan adalah analisis univariat, itu dilakukan terhadap tiap variabel penelitian untuk melihat distribusi frekuensi, di mana data identitas diri responden disajikan dalam bentuk tabel ataupun grafik. Untuk analisis bivariatnya ini bertujuan untuk mengetahui kuatnya hubungan antar dua variabel. Uji yang digunakan adalah uji chi-square, yaitu tingkat teknik statistik yang akan digunakan untuk menguji hipotesis deskriptif dan sampelnya besar. Untuk alur penelitian populasi, kemudian memilih sampel berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi, kemudian memberikan informed consent. Jika setuju akan diberikan kuesioner, jika tidak setuju tidak akan dilanjutkan. Kemudian etika penelitian yang pertama adalah prinsip menghormati harkat dan martabat manusia. Di sini peneliti menghormati otonomi responden, yaitu menghormati keputusan responden apakah bersedia menjadi responden ataupun tidak. Yang kedua adalah prinsip etik berbuat baik atau beneficent, yaitu peneliti memberikan perlakuan yang baik serta tidak membahayakan bagi responden, mampu menjamin kesejahteraan responden saat melakukan penelitian dan tidak merugikan orang lain. Yang ketiga adalah prinsip etik keadilan atau justice, yaitu peneliti memberikan perlakuan yang sama, benar dan pantas pada semua responden tanpa terkecuali. Yang terakhir adalah persetujuan menjadi responden atau informed consent. Ini peneliti memberikan lembar persetujuan menjadi responden terlebih dahulu, kemudian menjelaskan isi dari informed consent tersebut. Peneliti juga menjaga kerahasiaan identitas dan jawaban responden hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.